Baik, saudara-saudara, selamat pagi, salam untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara dan saya berada, baik yang ada di rumah, bahkan yang bagian ada dalam gedung gereja ini. Saya percaya hari ini kita ada semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, di tengah situasi yang tidak baik, tidak memungkinkan, kita tahu bahwa Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kesetiaan Allah. Dengan judul firman Tuhan tentang kesetiaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kesetiaan Allah. Mazmur 100 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah bersama dengan keluarga membacanya. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Demikian kata Alkitab, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nanti boleh baca di rumah Mazmur 117 ayat 2, Mazmur 119 ayat 86 sampai 96. Kalau kita cek dalam konkordansi atau dalam Alkitab ini dicari tentang kasih setia atau kesetiaan, saudara, kitab Mazmur banyak mencatat tentang kesetiaan. Dan kesetiaan itu bicara tentang karakter Allah, pribadi Tuhan kita. Dan Alkitab berkata, karena kesetiaan Allah lah maka bumi ini ada dan terpelihara sampai hari ini. Karena kesetiaan Allah lah maka makhluk hidup ada di bumi ini, walaupun ya harus meninggalkan dunia ini. Tapi karena kesetiaan Allah dia tetap pelihara semua ciptaannya, tetap dalam pemeliharaan Allah. Karena itu hari ini saya mencoba membahas ayat ini untuk kita semua, saudara-saudara, tentang judul firman Tuhan hari ini, kesetiaan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur banyak ayat dan banyak kitab mengungkapkan ya betapa Allah itu setia, betapa sempurnanya Dia dan luar biasanya Allah kita. Dan dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara, terungkaplah kebenaran yang sangat hakiki, yaitu kesetiaan Allah. Dan kesetiaan Allah itu Alkitab bilang, saudara-saudara, ada dua kali diungkapkan. Mazmur 110 ayat 5 dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, yang kedua, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya dari generasi sampai ke generasi, kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah ya kepada makhluk ciptaannya. Sebagaimana matahari ya setiap hari setia terbit dari ufuk timur ya terlebih dulu sampai ke barat, terlebih lagi kasih setia Tuhan kita. Dia memelihara kita umatnya, makhluk tebusannya, yang telah dia tebus dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri, saudara, dan hidupnya sendiri. Dan Tuhan Yesus menebus kita, saudara, tidak dengan cara yang gampang, tidak dengan cara yang mudah, tidak dengan cara yang enak, saudara. Yesus mati, kalau saya melihat, saudara, kalau kita baca dalam 4 Injil, Yesus mati itu sangat mengerikan, saudara. Yesus menyelamatkan kita bukan dengan cara yang gampang. Bisakah Tuhan dengan cara gampang menyelamatkan manusia? Bisa. Gampang, sebenarnya gampang, dia Tuhan kok. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dengan susah payah, dengan kematian, penderitaan, siksaan, penolakan yang dilakukan, saudara-saudara, dan harus diterima dan ditanggung. Karena Tuhan setia untuk membayar harga dosa kita, menebus kita. Karena dia setia harus membayar dengan harganya mahal. Kalau Tuhan setia, berarti hari ini hidup kita ada semua karena kasih setia Tuhan. Waktu tadi pagi kita boleh bangun dari tidur kita, dari istirahat kita, saya percaya saudara-saudara kita semua karena kasih setia Tuhan. Dan walaupun banyak yang mungkin terganggu kesehatannya hari-hari ini karena batuk pilek, capek, cuaca yang tidak baik, dan saya saudara-saudara dari tanggal 22 itu, karena waktu memang agak tegang, 22 Maret, 3 hari kemudian kambuh tipes saya, saudara. 3 minggu stay, terus
Baru beberapa hari ini badan ini agak nyaman. Gitu. Bahasanya itu kayak semuanya pegal lidu semua. Gitu. Demamnya nggak ada, gitu. Ya, segala demam, batuk pileknya nggak ada sih. Pokoknya perut ini nggak nyaman, badan ini nggak nyaman. Ya, syukur puji Tuhan, haleluya, saudara bisa tidur, masih bisa makan, bisa istirahat dengan baik. Semua semua karena kasih setia Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, dahsyatnya Tuhan luar biasa. Nah, hari ini saya mencatat ada beberapa hal, saudara. Mari kita melihat kebenaran, ya, apa saja kesetiaan Allah untuk kita. Ya, dalam hal apa saja Tuhan setia itu dalam hidup kita umatnya. Karena karakter Allah itu setia, saudara. Dan dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Dia tidak bisa terbantahkan, dia tetap setia. Ya, sampai ada banyak orang berkata yang mengikuti banyak diskusi, saudara, sampai kapan COVID ini selesai? Jawabannya, saudara, sampai Tuhan berkata berhenti. Karena dia setia, saudara. Karena bukan agenda kita yang harus tergenapi, agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan adalah, pertama, dia setia dengan kita. Dan apapun yang terjadi dalam dunia ini agendanya Tuhan. Kita nggak tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Yang jelas hari ini, yang harus kita tahu adalah Tuhan setia. Kalau Tuhan setia, saudara, maka saudara dan saya akan terus menjadi umat Tuhan yang kuat, antusias, tetap semangat, tetap mempercayai Tuhan itu baik dan setia. Saya mencatat ada beberapa hal tentang kesetiaan Allah. Yang pertama, ya sudah bisa dikeluarkan bahan saya. Yang pertama, bagaimana kesetiaan Allah? Yang pertama, kesetiaan Allah nampak dalam memelihara kita dalam pergumulan dan pencobaan. Ya, yang pertama, saudara-saudara, Allah setia. Kesetiaan Allah nampak dalam memelihara kita ketika kita dalam pergumulan dan pencobaan dalam hidup ini. Dan tahukah saudara, sekarang bangsa dan negara kita, seluruh umat manusia di dunia ini sedang dalam pergumulan dan pencobaan yang berat. Dan kita tahu, Alkitab berkata, kalau Tuhan itu setia, kasih setia selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, berarti Tuhan itu setia dalam memelihara kita ketika kita dalam pergumulan dan pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan apa, saudara-saudara? Biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita dapat menghadapi dan menanggungnya. Dan karena kesetiaan Tuhan, Dia memberikan kekuatan ketika kita sedang bergumul dalam pencobaan. Saudara, ini pertama, kesetiaan Allah nampak ketika Dia memelihara kita dalam pergumulan dan pencobaan. Pencobaan boleh datang, saudara, tapi kemenangan ada di pihak kita. Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat 90, nanti baca di rumah, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah itu setia. Ya, memelihara umatnya yang Dia tebus, yang dibawa dari bangsa Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan setia. Sekali lagi, Tuhan setia, nampak kesetiaan Allah adalah ketika Dia memelihara kita. Ketika saudara dan saya berada dalam pergumulan dan pencobaan. Dan pergumulan pencobaan ini sampai kapan? Saudara, sampai kita menang mengatasinya. Dan kita akan kuat menghadapi pergumulan dan pencobaan ini apabila kita sadar, saudara, Tuhan setia. Dan kita mampu menanggungnya, kita mampu menghadapinya, kita mampu melewatinya. Karena Dia setia. Kalau Tuhan setia, saudara, berarti saudara dan saya, ketika saudara dan saya berhadapan dengan pergumulan dan pencobaan hari ini, dengarkan baik-baik, saudara yang ada di rumah. Kesetiaan Tuhan sedang berlaku dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita masih bernapas hari ini, semua karena kesetiaan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Bentuk kesetiaan Tuhan bagi kita, umatnya. Nampak kesetiaan Tuhan adalah ketika Dia memelihara kita. Ketika saudara dan saya ada dalam pergumulan dan pencobaan.
Semua orang sedang bergumul hari-hari ini. Semua orang sedang mengalami yang namanya sepertinya sebuah ujian. Saudara, kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh marah, nggak boleh menggerutu, nggak boleh protes. Yang jelas hari ini, saya ingin katakan buat saudara-saudara semua bahwa ini agendanya Tuhan. Dan agenda Tuhan kita tidak tahu seperti sebuah buku yang belum terbuka, belum diungkapkan, belum disingkapkan. Tapi selesai semuanya ini kita akan lihat agenda Tuhan akan dibukakan. Apa maksudnya? Yang jelas, saudara-saudara hari ini alami kesetiaan Tuhan. Terima kesetiaannya dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan itu bekerja, saudara, dan berlaku kepada siapakah Allah itu mengerjakan kesetiaannya. Yang pertama, Allah setia dalam memelihara kita ketika kita berada dalam pergumulan dan pencobaan. Yang kedua, Allah setia dalam meningkatkan mutu iman kita. Saya ulangi yang kedua ini, saudara. Allah setia ya untuk meningkatkan mutu iman kita. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan Roma 5 ayat 1 sampai 5, saudara, kenapa iman kita perlu ditingkatkan mutunya? Iman perlu diuji, perlu dites. Ya, kalau cobaan itu datangnya dari si jahat, mencoba untuk menjatuhkan. Kalau ujian atau tes itu tujuannya untuk kita naik kelas. Kenapa iman kita perlu diuji? Mutu iman kita perlu meningkat. Dan Alkitab berkata, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu hari-hari ini, saudara, harus banyak dengar firman Tuhan. Kurangi nonton berita yang nakutin, saudara. Kalau kita lihat berita banyak yang mati gitu, banyak yang kena positif. Wah, hati itu gemetar, saudara. Saya jarang nonton, saudara, berita-berita itu. Lebih baik saya nonton film kartun, saudara. Saya baca yang positif-positif aja, saudara. Kalau enggak itu bisa ganggu, saudara. Ya, dan itu bisa kadang-kadang, aduh, udah ada posting gitu, wih, gitu, saudara langsung membuat kita jadi kadang-kadang jadi cute hati kita. Tapi hari ini kesetiaan Allah nampak untuk meningkatkan mutu iman kita. Nah, saya percaya saudara, situasi ini yang terjadi melanda seluruh dunia, termasuk gereja Tuhan Orang Percaya juga kena imbasnya dan mengalaminya. Saudara, ini untuk meningkatkan mutu iman kita. Mengapa iman kita perlu ditingkatkan mutunya? Supaya dia kuat. Itu alasan pertama. Supaya iman kita murni. Supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Itu iman kita perlu mutunya ditingkatkan. Dan Alkitab berkata ketika imannya udah kuat, murni, dewasa dalam Tuhan, maka kita akan bisa bermegah ketika kita bisa bersukacita, saudara. Kita bisa tidak mengeluh, tidak protes ketika kita sedang mengalami ujian. Tapi kita bersyukur, saudara, bahwa kita sudah dibenarkan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yakobus bilang, kenapa iman perlu ditingkatkan mutunya? Iman perlu diuji supaya dia kuat, supaya murni iman kita, supaya kita semakin dewasa dalam Kristus. Dan ketika kita sudah kuat imannya, mutunya bernilai, maka kita bisa bermegah dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Bagian pertama tadi, ketika kita dalam pergumulan, ketika dalam pencobaan, mutu iman kita akan keluar, maka kita akan sadar ketika kita masuk dalam ujian itu, kita tetap bermegah dalam Kristus, bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Justru ketika iman kita diuji menimbulkan ketekunan. Ketika iman kita muncul ketekunan, muncul tahap uji, itu hasil dari iman yang bermutu, saudara, bermegah dalam Kristus. Iman yang teruji, yang bermutu adalah dia tekun, tahan uji, berpengharapan, dan tidak mudah dikecewa. Tidak mudah kecewa orang yang imannya bermutu. Nah, kesetiaan Allah nampak ketika dia ingin meningkatkan mutu iman kita. Berarti situasi yang terjadi sekarang adalah untuk meningkatkan mutu iman kita.
Kadar iman kita perlu ditingkatkan. Karena kasih setia Tuhan, kita dapat percaya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, kata Yakobus. Ya saudara-saudara, teruslah kita percaya firman Tuhan. Teruslah beriman, saudara. Kita beriman kepada Allah dan firman-Nya, saudara. Jangan salah. Kita harus beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, bukan kata-kata berita, bukan, ya kita perlu dengar berita, saudara, tapi itu bukan untuk meningkatkan iman kita, informasi saja. Tapi iman kita, mutu iman kita adalah ketika kita mempercayai Allah dan firman-Nya. Itu akan membuat iman kita kuat. Itu yang kedua, saya lihat bagaimana kesetiaan Allah nampak dalam memelihara kita dalam pergumulan dan pencobaan. Yang kedua, kesetiaan Allah nampak ketika Dia ingin meningkatkan mutu iman kita. Jadi Allah itu setia, saudara, supaya iman kita bermutu. Iman kita itu punya dampak, punya kualitas. Dan kapan iman kita bisa punya nilai, punya dampak, punya mutu? Waktu situasi tidak baik. Waktu situasi tidak memungkinkan. Waktu situasi yang menekan dalam kesesakan. Itu iman kita akan teruji sejauh mana kadarnya, mutunya. Yang ketiga, saya melihat saudara, bagaimana kesetiaan Allah itu nampak dan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama, kesetiaan Allah nampak dalam memelihara kita ketika kita dalam pergumulan dan pencobaan. Dalam ujian, dalam tantangan. Yang kedua, kesetiaan Allah nampak ketika Dia ingin meningkatkan mutu iman kita, kadar iman kita. Yang ketiga, kesetiaan Allah nampak dalam menjamin keamanan kita. Baca dalam Mazmur 91 ayat 1-16, Alkitab berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kan, saudara. Dalam Mazmur 62, 65, banyak ayat yang begitu. Tuhan adalah kota benteng yang teguh, aku takkan goyah, saudara. Ayat-ayat yang lain dalam Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, gunung batu, saudara. Dalam Mazmur 112 dia katakan, dari mana dah datang pertolonganku, aku mandang ke gunung-gunung. Dia katakan, dari mana datang pertolonganku, pertolonganku datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Nah saudara-saudara, rupanya Tuhan itu setia juga, tidak saja untuk ketika kita dalam pergumulan, dalam pencobaan. Tuhan juga setia tidak saja waktu Dia ingin meningkatkan mutu iman kita, tapi juga Tuhan setia juga menjamin keamanan dan melindungi kita. Mengapa Tuhan menjamin keamanan kita? Mengapa Allah sebagai tempat perlindungan dalam hidup kita? Saudara-saudara, karena kita ini miliknya. Dengarkan baik-baik. Kenapa Tuhan menjamin bahwa hanya di dalam Dia ada keamanan, ada perlindungan? Karena memang di dalam Dialah ada perlindungan, ada keamanan yang paling baik. Ya, karena apa? Alasan yang lain adalah karena kita ini miliknya. Dalam kitab Injil Yohanes berkata begini, saudara. Alkitab berkata, siapa yang Bapa taruh dalam tanganku, kata Yesus, tidak seorang pun yang dapat merebut mereka. Dengar baik-baik, saudara. Yesus berkata begini, siapapun yang Bapa kasih, beri ke dalam tangan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Yesus. Berarti, saudara, Tuhan itu setia dalam menjamin keamanan, dalam melindungi kita. Karena Allah itu penjaga kita, maka kita merasa aman. Mazmur 91. Allah menjamin, saudara, bahwa Dia itu tempat perlindungan bagi kita. Dan Dia setia, saudara. Dan kalau Allah berkata Dia ada tempat perlindungan, berarti, saudara dan saya, tempat yang paling aman untuk kita berlindung hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di tempat yang paling aman, tempat kita berlindung adalah Allah sendiri. Kenapa saudara, hari-hari ini, saudara, dari gereja kita ini, satu gereja gini, saudara, yang menonton sudah berapa? Yang menonton di YouTube tuh berapa? Berapa? 56 gereja. 66.
66 gereja di rumah ada ibadah hari ini. Hanya di GBI Nangabulik. Kalau jemaatnya 10.000, saudara. 10 gereja, saudara. Yang anaknya 2, 3, 4, 5, 6, ada yang 2, ada yang 6, ada yang 7 di rumah bersama dengan orang-orang di rumahnya. Sedang ibadah hari ini. Seluruh dunia. Bahkan di Indonesia. Mungkin di Lemandau juga hari ini. Orang sedang membangun gereja di rumah masing-masing. Dan dalam beberapa hari ini, mungkin 1 bulan lebih ini, kita terus membangun kubu-kubu doa di rumah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kami sekeluarga jam 5 ikut yang Pak Rubin punya, yang saya terus bagikan di grup Facebook GBI Nangabulik. Jam 9, jam 8, jam 9 kami sekeluarga 1 jam. Nyembah Tuhan, baca Alkitab, kami doain, doa syafaat. Wah, itu dahsyat sekali, saudara. Sebelumnya kita juga lakukan. Tapi kalau kadang-kadang sibuk, saya nggak pernah kadang-kadang terlambat. Istri sama anak-anak. Tapi hari-hari ini kadang memang stay di rumah, terus saya yang pimpin, saudara. Itu kita merasakan luar biasa hadirat Tuhan. Kami nyembah Tuhan, anak-anak, kami sama-sama baca Alkitab, kami sama merenungkan, saya kupas sedikit, baru kami naikin doa syafaat. Sekarang kami dari rumah itu sudah Mazmur 107. Dari Mazmur pasal 1. Setiap hari kami Mazmur. Kami mulai dari kitab Mazmur, saudara. Kadang-kadang kitab-kitab yang lain kami baca. Di Mazmur 107. 1 pasal kami baca. Sama-sama di rumah. Malam nanti sore 108. Kami akan baca. Kalau panjang kami potong bagi 2. Ya paling 20 ayat atau 30 ayat. Kami potong, kami baca, kami renungi sama-sama. Tahukah saudara-saudara? Saya percaya ini Tuhan sedang meningkatkan mutu iman orang percaya. Supaya kita terus bergantung sama Tuhan di rumah kita masing-masing. Membangun kubu-kubu doa persekutuan, mesbah keluarga. Dan luar biasa saudara, teknologi Tuhan pakai. Dan saya percaya saudara, iblis salah ketika dia mungkin menggoncang dunia dengan COVID ini. Dia ingin tutup gereja, iblis salah besar. Gereja tambah banyak, orang Kristen semakin kuat, semakin membangun kubu-kubu doa. Iblis salah besar, Tuhan menjadi pemenangnya karena dia setia. Teknologi Tuhan pakai saudara, untuk bisa menjangkau banyak orang. Dan saya lihat siaran kita ini sampai ada orang yang di Surabaya, ada orang yang di Medan, di mana saja orang nonton ini, saudara. Jadi berkat, saudara. Orang nonton di YouTube kita. Walaupun kita ini di desa, di kampung, di hutan Kalimantan, tapi jadi berkat, saudara. Ini dasar sekali, saudara. Dan kita tahu peristiwa ini, masalah ini, membuat iman orang Kristen semakin bermutu. Dan saudara-saudara yang di rumah, karena itu hari ini Tuhan setia untuk meningkatkan mutu iman saudara. Kesetiaan Tuhan tidak saja dia ingin memberkati kita, membuat keadaan baik, tetapi kesetiaan Allah nampak ketika keadaan tidak baik. Allah tetap setia, karena dia ingin meningkatkan mutu iman kita. Yang keempat, bagaimana kesetiaan Allah bekerja? Ya, yang keempat, kesetiaan Allah bekerja nampak ketika dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Nah, inilah waktu yang terbaik. Inilah waktu yang terindah buat kita, saling mengaku dosa kita, merendahkan diri kita di rumah masing-masing, saudara. Dan kita tahu apakah ini karena dosa umat manusia, karena dosa apapun, tapi yang jelas Alkitab berkata Allah setia dan mengampuni dan pelanggaran kita. Kalau Allah tidak setia, saudara, Yesus nggak akan mati. Ya, beberapa minggu lalu kita merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Karena Tuhan setia, harus mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan Alkitab berkata upah dosa maut, pelanggaran itu adalah kematian. Tetapi karena Allah setia, saudara, dan kesetiaannya itu harus dikerjakan dan dilakukan. Dan Yesus harus mengerjakan itu.
Dan caranya tidak mudah. Yesus harus melewati cara yang sangat sulit dan mengerikan. Seperti tidak ada belas kasihan, saudara. Kalau saudara baca dalam Yesaya, nubuatan tentang Yesus bagaimana, saudara? Alkitab bilang apa, saudara? Dia tertolak. Rupanya nggak ada yang kenal lagi, saudara. Kalau di kitab Injil, saudara, tidak dijelaskan begitu nubuatannya, rupanya pun tidak ada orang menginginkan dia. Nubuat dalam Yesaya tentang penderitaan Yesus, saudara. Rupanya pun nggak dikenal. Berarti remuk semua, saudara. Dan tidak mudah. Yesus melewati itu untuk melaksanakan pengampunan dosa untuk kita dan pelanggaran kita. Dia harus melewati masa-masa sulit. Untuk apa itu? Karena dia setia. Bapa setia untuk mengampuni dan dosa dan pelanggaran kita. Kesetiaan Allah nampak kalau kita berdosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Maka ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kesetiaan Allah nampak kalau kita mengaku dosa kita, pelanggaran kita. Saudara, maka Tuhan akan mengampuni kita dosa dan pelanggaran kita. Dia setia. Saya akan bacakan buat saudara-saudara dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setia, saudara-saudara. Wah, ini kesetiaan Tuhan luar biasa. Sekali lagi, kesetiaan Allah tidak saja dia setia memberkati kita dan keadaan baik. Tidak saja dia menolong kita, setia ketika kita dalam keadaan tersesak, kesesakan, kesulitan. Tapi juga dia ketika kita berdosa, melanggar, ketika kita datang mengaku, Alkitab berkata dia setia, mengakui, mengampuni dosa dan kejahatan kita. Pengampunan kita terjadi ya adalah saudara-saudara ketika Yesus mengampuni kita di kayu salib. Makanya dia berkata ketika orang mengejek dia di kayu salib, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bicara tentang pengampunan, saudara. Pengampunannya bicara di kayu salib. Ketika para pengejek menghina dia, kalau dia Allah, turun dari salib. Orang lain dia tolong, masa diri sendiri nggak bisa tolong. Apa kata Yesus, saudara? Dalam 1 Petrus dia berkata, caci maki tidak ada pada mulutnya. Dia disalibkan di antara para pemberontak. Tetapi yang jelas, saudara, ini harus dilewati dan dilakukan supaya dia dapat mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan dilakukan itu karena dia setia. Kalau Allah enggak setia, saudara, Yesus enggak harus mati. Tapi karena dia setia, harus melewati namanya kematian supaya saudara dan saya hidup. Kan ada foto yang di gambar, saudara, ada 8 pertukaran kan, yang ada di kayu salib itu, saudara. Ada 8 pertukaran yang Yesus kerjakan, saudara. Coba saya bacakan buat saudara. Yang pertama, Yesus harus dihukum supaya kita diampuni. Yesus harus disakiti supaya kita sembuh. Itu pertukarannya. Saudara pernah lihat ini, gambar ini? Ya, yang gambar ada salib ini. Ada kurang lebih 8 pertukaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Tidak ada, saudara-saudara, Tuhan yang seperti ini. Ya, saya kutip, saudara, pernyataan seorang hamba Tuhan bahwa tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu, saudara percaya enggak? Tuhan bisa jadi manusia? Bisa, karena dia Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, jangan percaya, enggak ada. Dan kalau karena dia yang Tuhan jadi manusia, maka dia dapat melakukan pertukaran-pertukaran untuk kita. Jadi yang keempat ini saya melihat, saudara, Tuhan setia adalah ketika dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Yang terakhir, saya melihat, saudara, bagaimana kesetiaan Allah itu. Yang pertama adalah dia setia,
Ketika dia Allah setia dalam memelihara kita, ketika kita ada dalam pergumulan dan pencobaan hidup. Yang kedua, Allah setia dalam meningkatkan mutu iman kita. Ya, iman kita perlu bermutu. Iman orang Kristen, orang percaya itu perlu bermutu, saudara. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, imannya begitu bermutu dan berkadar tinggi. Mereka bukan sakit penyakit seperti kita ini, saudara, yang mereka alami, kematian. Jemaat mula-mula, tapi imannya bermutu, saudara, tahan banting, saudara. Dan saya percaya ini adalah waktu Tuhan. Kalau iman orang Kristen bermutu, ini tanda, salah satu tanda Tuhan mempersiapkan umat yang layak, yang siap menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dengarkan baik, sekali lagi saya ulangi, saudara. Karena Tuhan bilang begini, saudara, dalam banyak ayat dalam Alkitab, Tuhan tidak mau umatnya ikut binasa dengan orang berdosa. Supaya umatnya selamat dari kebinasaan kekal ketika dia datang, maka iman orang Kristen perlu bermutu. Imannya perlu ditingkatkan mutunya. Dan cara Allah meningkatkan mutu iman kita, kadang-kadang itu yang di luar akal pemikiran kita, di luar jangkauan kita, di luar kenalar kita, di luar kemampuan kita. Tapi yang jelas setiap peristiwa, seperti dalam Roma pasal 8, saudara-saudara, berkata begini, bahwa Tuhan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, kan? Bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Selalu segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Iman kita perlu bentuk. Tuhan setia dalam menjamin keamanan kita, karena Dia adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Yang keempat, Tuhan setia dalam mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Yang terakhir, Tuhan setia dalam menjamin masa depan kita adalah masa depan yang baik. Ini yang perlu saya kupas hari ini, saudara. Banyak orang berkata, saudara, aduh, ini bagaimana dengan masa depan ya? Masa depan, sepertinya masa depan suram, kan, saudara? Semua bangsa-bangsa, semua ahli-ahli ekonomi melihat seluruh dunia sedang mengalami situasi yang tidak baik. Tapi yang jelas hari ini, saudara, dengarkan baik-baik, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 1, bangsa Israel itu sedang dibuang di Babel. Dan Yeremia 29 ayat 11 muncul begini, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Situasi mereka itu sedang dibuangan, saudara. Situasi mereka tidak baik. Ayat itu muncul. Dengan kata lain, saudara, Tuhan itu setia, saudara. Walaupun situasi bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan karena dosa dan pelanggaran mereka, tapi janji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu berlaku dalam hidup mereka. Yaitu menjamin bahwa ada masa depan dalam hidup mereka. Jadi bagi Allah, situasi baik tidak baik, rencananya, kesetiaannya untuk memberi masa depan yang penuh harapan itu harus terjadi. Tinggal respon kita, bagaimana kita mempercayai Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang berjanji bahwa ada masa depan buat kita, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mengakui dan mempercayai Allah itu tetap setia dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, saya ingin hari ini, dari 5 hal ini, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, Tuhan setia, Tuhan dasar, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan setia, bahwa ada masa depan bagi kita yang beriman dan percaya sama Yesus. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, walaupun situasinya tidak baik, kita sedang tertekan, putus asa, mungkin kekurangan, seperti jalan buntu yang kita hadapi. Dengarkan baik-baik orang Israel, ketika mereka sedang berhadapan dengan situasi yang tidak baik, firman Tuhan datang melalui Yeremia buat mereka, bahwa ada masa depan bagimu. Maksud ayat ini begini, saudara.
Yeremia 29 ayat 11. Konteksnya maksudnya begini. Bahwa segala masalah, pergumulan, virus, apa saja, ada batas waktunya. Saya ulangi sekali lagi. Setiap masalah, setiap tantangan, bahkan penghukuman Tuhan buat orang Israel itu ada batas waktunya. Berapa tahun mereka dihukum di Babel, saudara? 70 tahun loh, saudara. 70 tahun loh itu. Ada batas waktunya. Jadi setiap tantangan, setiap pergumulan, kesesakan, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita ada batas waktunya. Makanya Tuhan berjanji buat mereka, cukup waktunya. Sekarang Tuhan bilang sama mereka, aku memberikan masa depan buatmu yang penuh pengharapan. Sebagai bentuk kesetiaan Tuhan buat kita, buat umatnya, adalah Dia setia dalam menjamin masa depan kita adalah masa depan yang baik. Dan untuk melewatinya, mendapatkan masa depan yang baik itu tidak gampang. Harus ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, Tuhan ingin saudara dan saya mempercayai Dia bahwa Dia setia. Inilah firman Tuhan yang saya ingin bagikan buat saudara-saudara pada minggu terakhir bulan apa ini? April 2020. Minggu depan kok udah masuk Mei kan, udah masuk Mei, saudara. Tapi yang jelas hari ini saya ingin berkata buat saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan nampak dari 5 hal yang saya sampaikan tadi. Nampak kesetiaan Tuhan itu bekerja, nampak kesetiaan Tuhan itu berlaku, nampak kesetiaan Tuhan itu dialami oleh kita yang mempercayai Dia adalah Allah yang setia. Baca dalam kitab Mazmur sekali lagi, saudara. Banyak ayat yang mencatatkan bahwa Tuhan kita itu setia. Berarti sampai detik ini kalau saudara saya adalah hidup, boleh beribadah di rumah pun, walaupun kita nggak bisa ketemu di gereja, berarti Tuhan tetap setia. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa. Dalam pergumulan apapun saya ingin berkata buat saudara-saudara, mari hari ini kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin buat firman Tuhan, saudara-saudara.